Berdasarkan cross-check dan pantauan serta temuan tim investigasi DPP LSM Pelangi Bengkulu, baik secara visual dan laporan masyarakat, dana publikasi media tahun 2025 diduga banyak penyimpangan. Demikian laporan DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Bengkulu, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, melalui Surat 002, DPP LSM, 12 Rumawi, 2025, 12 Desember 2025, dengan perihal dugaan korupsi dana publikasi media di Kominfo Kabupaten Seluma tahun 2025. Maksudnya, mungkin adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, atau Diskominfo Santik Kabupaten Seluma, yang sejak Selasa, 16 September 2025, di bawah Komando Cahyo Duonenda, sebagai Kepala Dinas, yang juga mantan Kepala Bapeda, atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merangkap Sekretaris TPAD, atau Tim Pengelolaan Anggaran Daerah, mendampingi Sekdakap Seluma era Bupati Erwin Oktavian Hadianto, sebagai Ketua TPAD. Dalam surat laporan DPP LSM Pelangi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, yang ditandatangani Efriyadi, Ketua, Erlan, Sekretaris, dan ditembuskan diantaranya kepada Bupati Seluma, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, termasuk kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seluma, menyebutkan dugaan penyimpangan dan korupsi dana publikasi di Dinas Kominfo Seluma, meliputi adanya top-up ulang kepada Kepala Dinas, bukti terlampir, terindikasi setor ulang, dan tidak merata pembagian publikasi karena media lain susah diatur. Dan media ada yang dapat besar, sedangkan yang lain tidak. Demikian laporan dugaan korupsi kami sampaikan, dengan tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Kami berharap pihak-pihak berkompeten, dalam hal ini aparat penegak hukum, segera melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan, kata Ketua dan Sekretaris DPP LSM Pelangi, pada bagian akhir surat laporannya, yang juga diterima redaksi Bintang TV. Terpisah, diberitakan NEI News edisi 14 Desember 2025, Ketua LSM Cahaya, Sahral Mulyadi alias Ujang, menyayangkan kebijakan Kominfo Kabupaten Seluma, yang dinilai tebang pilih, dalam mengalokasikan anggaran dana publikasi kepada media. Menurut Ujang, banyak media yang selama ini aktif mempublikasikan kegiatan pemerintah, tidak tersentuh anggaran secara proporsional. Sementara sejumlah media lain, disebut-sebut mendapat porsi anggaran terbilang besar, tanpa dasar penilaian yang transparan. Ada media yang dinilai kredibel, sudah terverifikasi faktual Dewan Pers, memiliki pemimpin redaksi berstatus uji kompetensi wartawan, atau UKW utama, dan memiliki wartawan yang aktif bertugas di Kabupaten Seluma, justru tidak menerima anggaran publikasi sepadan, bahkan tidak dapat sama sekali. Padahal, secara legalitas dan kualitas, media tersebut jelas memenuhi, bahkan melampaui standar persyaratan. Oleh karenanya kami menilai, Cahyo tidak layak menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, karena pengetahuannya tentang media sangat minim. Itu bisa dilihat dari pengalokasi anggaran publikasi yang tidak proporsional, tegas Ujang, sebagaimana dikutip NEI News. Kepala Dinas Kominfo Santik Kabupaten Seluma, Cahyo Duonenda, yang menurut informasi seorang sumber, yang meminta tidak disebut nama, pernah menyebut Bintang TV tidak layak tayang, saat akan diminta konfirmasi hak jawab oleh jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso, sulitnya minta ampun. Dikunjungi ke kantor selalu dikatakan tidak ada di tempat, ditelepon tidak diangkat, di WA atau WhatsApp tidak dibalas. Produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, ketika diminta tanggapan terkait pernyataan Kadiskominfo Santik Kabupaten Seluma, Cahyo Duonenda, yang menyebut Bintang TV tidak layak tayang, tegas mengatakan, meski sebagai Kepala Dinas Kominfo Santik, Cahyo Duonenda tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum, untuk menyatakan Bintang TV tidak layak tayang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40,
tahun 1999, tentang Pers, Pasal 9 Ayat 1, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Ayat 2, setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Badan Hukum Perusahaan Bintang TV adalah PT Anugerah Bintang Media, Akte Notaris Lydia Intan Kurnia Sari SHMKN, nomor 03, tanggal 11 Januari 2023, dan sudah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui AHU 000.AH.01.01.01. tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, dengan bidang usaha aktivitas produksi film, video, dan program televisi oleh swasta. Dengan kata lain, Bintang TV adalah perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, didirikan oleh warga negara Indonesia, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 40, 1999, tentang pers, sehingga layak dan sah untuk tayang. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh atau berhak mengatakan, atau paling tidak berpendapat, bahwa Bintang TV tidak layak tayang, siapapun itu dan apapun profesi dan jabatannya, kata Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan Suparman bersama tim, serta juru kamera dan video editing Marco Melandri melaporkan.